Menyatu dengan diri sejati bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Banyak orang hidup seperti bayangan dari ekspektasi orang lain, berjalan di atas konstruksi sosial tanpa pernah bertanya, siapa aku sebenarnya dan untuk apa aku ada? Diri sejati bukanlah konsep abstrak yang hanya bisa dicapai lewat meditasi atau pelarian spiritual. Ia konkret, tajam, dan terkadang brutal dalam menunjukkan kepada seseorang apa yang selama ini ditutupi oleh topeng-topeng sosial. Ketika seseorang menyatu dengan dirinya yang sejati, ada tanda-tanda yang tak bisa dipalsukan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengenali bahwa seseorang sudah menyatu dengan dirinya yang sejati. 1. Tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa. Orang yang menyatu dengan dirinya tidak sibuk berteriak agar dilihat. Ia tidak merasa perlu membuktikan bahwa ia benar, cerdas, atau penting. Ia tahu siapa dirinya, dan karena itu, pengakuan dari luar kehilangan makna. Dunia boleh mengabaikannya, tetapi eksistensinya tetap utuh. Kebanyakan orang hidup dalam mode pembuktian konstan, membuktikan bahwa mereka layak dicintai, layak dihormati, layak dipandang hebat. Tapi itu semua hanyalah cerminan dari luka identitas. Seseorang yang sudah menyatu dengan dirinya tidak punya luka itu. Ia tidak menyusun hidupnya seperti CV yang harus mengesankan orang lain. Mereka yang belum menyatu biasanya tak sadar bahwa mereka sedang hidup untuk citra. Bahkan kebaikan pun menjadi alat untuk dilihat suci. Namun, orang yang sejati tak peduli apakah ia terlihat baik atau buruk, karena ukuran utamanya adalah kejujuran terhadap dirinya sendiri, bukan pujian dari audiens tak dikenal. Ketenangan batin tidak lahir dari kesuksesan sosial, tetapi dari keterputusan dari kebutuhan untuk disanjung. Saat seseorang mencapai titik ini, ia tak perlu berbicara banyak. Diamnya adalah kehadiran. Keputusannya tidak reaktif. Ia tidak menjual diri, ia hanya menjalani diri. 2. Ia tidak butuh narasi agung tentang hidupnya. Orang yang menyatu tidak terobsesi dengan narasi besar tentang takdir, panggilan hidup, atau misi khusus. Ia tidak butuh membungkus hidupnya dengan mitos personal untuk merasa bernilai. Ia menjalani hidup secara konkret, sadar bahwa makna bukan warisan dari langit, tapi hasil olahan batin yang jujur. Sebaliknya, banyak orang menggantungkan makna pada cerita agung tentang mereka. Aku ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, katanya. Tapi itu lebih sering jadi pelarian dari ketakutan eksistensial, bukan realisasi akan potensi. Orang yang belum menyatu sering meromantisasi penderitaan demi mempertahankan citra pahlawan dalam film hidupnya. Yang sejati justru tidak butuh panggung. Ia tidak mencari peran utama. Ia bisa hidup dengan tugas-tugas sederhana tanpa merasa kehilangan makna. Karena baginya, makna tidak harus spektakuler. Kadang justru ditemukan dalam kesunyian yang tidak dilihat siapapun. Dan disitulah kekuatan hidup yang tidak mudah goyah, karena tidak didasarkan pada dongeng, tetapi pada kesadaran harian. Ia tidak menjadikan hidup sebagai propaganda spiritual. Ia menjalaninya sebagai kenyataan. 3. Tidak lagi memakai topeng sosial. Orang yang menyatu dengan dirinya sudah berhenti menyusun versi-versi palsu dari dirinya hanya demi diterima. Ia tidak membentuk persona khusus untuk tiap kelompok sosial. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, dimanapun dan kapanpun. Tidak dalam arti kasar atau tak beretika, tapi dalam konsistensi batin. Topeng sosial seringkali tumbuh dari rasa takut. Takut ditolak, takut dianggap tidak cukup, takut dilukai. Maka banyak orang menciptakan versi palsu yang bisa dijual. Versi ramah untuk atasan, versi religius untuk komunitas, versi rebel untuk dianggap unik. Tapi lama-kelamaan, mereka sendiri tidak tahu siapa yang asli. Orang yang menyatu sudah selesai dengan permainan ini. Ia tidak sedang menjual merek diri. Ia tidak takut terlihat biasa, karena ia tahu keaslian selalu lebih bernilai daripada pencitraan. Bahkan jika itu membuatnya tidak populer, ia tetap memilih otentik daripada disukai karena kepalsuan. Kehadiran seperti ini seringkali membuat orang lain tidak nyaman karena tidak bisa ditebak, tidak bisa dikontrol dengan norma sosial.
Tapi justru dari situlah muncul wibawa sejati, kehadiran yang tidak bisa dibentuk dari luar, hanya bisa lahir dari dalam. 4. Tidak reaktif terhadap dunia. Seseorang yang sudah menyatu dengan diri sejati, tidak hidup dengan pola reaksi, tapi dengan kesadaran. Ia tidak gampang terpancing, tidak merasa perlu membalas semua serangan, tidak latah mengikuti arus, apalagi tren. Dunia bisa kacau, bisa penuh tekanan, tapi ia tidak serta-merta ikut meledak. Kebanyakan manusia hidup seperti sensor otomatis, disentuh sedikit, meledak, dipuji sedikit, terbang. Hidup mereka dikendalikan oleh rangsangan luar. Tidak ada pusat yang stabil di dalam diri. Maka kebahagiaan, amarah, rasa malu, dan semangat mereka semua bergantung pada siapa yang bicara dan apa yang terjadi hari ini. Orang yang sudah menyatu tidak seperti itu. Ia tidak anti emosi, tapi ia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan. Ia mampu berdiri satu langkah di belakang emosinya, mengamati sebelum bereaksi. Tidak karena takut, tapi karena ia tidak membiarkan dunia mencabut kemerdekaannya berpikir. Ini bukan sikap dingin atau apatis, ini justru bentuk kematangan psikologis. Reaktif adalah tanda seseorang masih dikendalikan oleh luka. Respons sadar adalah tanda bahwa ia sudah menemukan pusat gravitasi di dalam dirinya sendiri. 5. Berani menolak tanpa rasa bersalah. Ketika seseorang sudah menyatu dengan dirinya, ia tahu batasnya. Ia tahu kapan harus berkata tidak dan tetap tenang menghadapi reaksi orang lain. Ia tidak menyanggupi demi menyenangkan. Ia tidak memaksakan demi diterima. Ia belajar bahwa menolak bukan berarti jahat, tapi tanda ia punya integritas. Sikap menolak bukan lahir dari ego, tapi dari kesadaran akan kapasitas dan prioritas. Ia tidak akan melukai dirinya sendiri demi menyelamatkan citra di mata orang lain. Ia tahu bahwa waktu dan energinya terbatas, dan tidak semua orang atau permintaan layak untuk dipenuhi. Orang yang tidak bisa berkata tidak, sering hidup dalam kelelahan dan frustrasi. Mereka terus mengorbankan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi orang yang sudah menyatu dengan diri sejatinya akan memilih kedamaian batin daripada kepuasan sesaat. Ia tidak akan merasa bersalah karena menolak sesuatu yang merusak keseimbangannya. Penolakan yang dilakukan dengan sadar dan jernih justru akan menarik rasa hormat dari orang lain, sebab orang yang mampu menjaga dirinya adalah orang yang layak dipercaya. Dan yang sudah menyatu dengan dirinya tahu satu hal, jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, tidak akan ada yang melakukannya. 6. Tidak menyamakan nilai diri dengan hasil. Orang yang menyatu tidak mengukur dirinya dari hasil yang bisa ditunjukkan, uang, jabatan, gelar, atau pencapaian sosial. Ia tahu bahwa nilai diri tidak identik dengan performa. Ia bisa gagal tanpa merasa hancur, bisa sukses tanpa merasa jadi dewa, karena ia tidak mengikat harga dirinya pada hasil. Di dunia yang terobsesi dengan metrik dan hasil, ini terdengar seperti keanehan. Tapi justru disinilah kedewasaan terbentuk. Banyak orang hancur bukan karena gagal, tapi karena mereka menyamakan kegagalan dengan kehancuran diri. Mereka tidak bisa membedakan antara aku gagal dalam hal ini dengan aku gagal sebagai manusia. Orang yang menyatu memisahkan keduanya. Ia tetap reflektif terhadap proses, tetap evaluatif terhadap hasil, tapi tidak menjadikannya penentu nilai eksistensial. Nilai dirinya datang dari integritas, bukan performa, dari keaslian, bukan prestasi. Maka ia bisa tenang dalam kekalahan dan tidak mabuk dalam kemenangan. Inilah orang yang tidak gampang dibeli oleh sistem. Ia bisa tetap teguh saat semua orang menjual harga dirinya demi pencapaian. Karena ia tahu, lebih baik gagal dengan jujur daripada berhasil dengan menjual diri. Dan dari prinsip inilah ia memancarkan karisma yang tidak bisa direkayasa. 7. Nyaman dengan kekacauan dalam dirinya. Orang yang sudah menyatu tidak hidup dalam ilusi bahwa dirinya harus selalu damai. Ia tahu ada kebisingan dalam batin, ada dorongan gelap, ada sisi yang kacau. Tapi ia tidak menolak semua itu. Ia mengakuinya, berdamai dengannya, dan tak menuntut diri jadi versi steril dari manusia ideal.
Sebaliknya, orang yang belum menyatu akan menolak sisi-sisi gelap dalam dirinya. Ia akan mengutuk kemarahan, menolak rasa iri, menekan kesedihan, dan menciptakan topeng bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal penyangkalan terhadap kekacauan justru memperbesar kekacauan itu sendiri. Penerimaan terhadap diri yang kompleks bukan berarti menyerah pada kekacauan. Itu justru bentuk keberanian tertinggi. Mengakui bahwa seseorang bisa punya sisi gelap, namun memilih untuk tidak dikendalikan oleh sisi itu. Bukan menekan, tapi menyadari, menyapa, dan mengarahkan. Seseorang baru bisa utuh ketika ia menerima seluruh bagiannya, bukan hanya bagian yang bisa dipamerkan. Dan dari titik inilah kekuatan sejati muncul, bukan hanya dari kontrol terhadap emosi, tetapi dari kesadaran atasnya. 8. Tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Perbandingan adalah racun bagi jiwa yang belum selesai. Tapi bagi mereka yang telah menyatu dengan diri sejatinya, tidak ada kebutuhan untuk menakar nilai hidup berdasarkan pencapaian orang lain. Ia tidak terganggu dengan siapa yang lebih cepat, lebih kaya, lebih terkenal, karena ia tahu setiap orang punya medan tempur dan panggungnya sendiri. Ia tidak menatap ke atas dengan iri atau ke bawah dengan sombong. Ia hanya menatap ke dalam. Yang ia ukur bukan apakah saya lebih baik dari dia, tapi apakah saya lebih jujur dari saya kemarin. Dan ini membuat hidupnya tenang, tidak terburu-buru, tidak terbakar ambisi yang bukan miliknya, tidak perlu ikut lomba yang tidak ia daftarkan. Ia tidak terjebak dalam ilusi pencapaian. Ia tahu bahwa ada orang yang terlihat besar, tapi kosong di dalam. Ada pula yang hidup sederhana, tapi damainya melimpah. Maka ia tidak tertarik meniru atau mengejar standar sosial yang berubah-ubah. Ia memilih jalannya sendiri, lurus, sepi, tapi bermakna. Saat orang lain sibuk menunjukkan pencapaian di luar, ia sibuk membangun keutuhan di dalam. Dan karena itu, ia tidak mudah terombang-ambing oleh tren, tekanan, atau ekspektasi. Ia tidak merasa tertinggal karena ia tahu ia sedang menanam, bukan memamerkan buah. 9. Menghidupi nilainya, bukan sekadar memegangnya. Orang yang sudah menyatu dengan dirinya tidak hanya tahu nilai-nilai yang ia yakini, ia menjadikannya darah dan daging. Nilainya tidak sekadar kutipan di biomedia sosial atau ceramah yang ia ulang, tapi menjadi pertimbangan utama dalam keputusan sehari-hari. Apa yang ia yakini, ia jalani. Dan itu membuatnya konsisten, meski tidak selalu nyaman. Ia tidak menjual nilai untuk kepentingan sesaat, tidak menggadaikannya untuk relasi, kekuasaan, atau pengakuan. Karena ia tahu, begitu seseorang mengorbankan nilai demi citra, ia sedang meninggalkan dirinya sendiri. Dan kehilangan itu lebih buruk dari kehilangan apapun. Dalam dirinya, prinsip dan tindakan menyatu. Ia tidak sempurna, tapi jujur. Ia bisa keliru, tapi tidak munafik. Ketika ia salah, ia bertanggung jawab. Ketika ia benar, ia tidak jumawa. Ia hidup dalam keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, dan di sanalah keutuhan jati diri terbangun. Itulah mengapa orang seperti ini sulit dipengaruhi, tapi mudah didekati. Ia tidak bermain peran, ia hadir sebagai dirinya. Dan karena itu, keberadaannya bukan hanya kuat, tapi juga menenangkan. 10. Menghargai perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Mereka yang telah mengenal dirinya tidak merasa terancam oleh yang berbeda. Ia tidak panik saat orang lain berpikir, hidup, atau memilih jalan yang bertentangan dengannya. Ia tidak agresif dalam meyakinkan, tidak juga defensif dalam berdebat. Karena ia tahu, kebenaran bukan barang dagangan yang harus dimonopoli. Penghargaan terhadap perbedaan bukan bentuk toleransi pasif, tapi kesadaran aktif bahwa dunia memang tidak dibangun dari satu warna saja. Ia tidak merasa perlu menyeragamkan segalanya. Ia tahu bahwa harmoni lahir bukan dari keseragaman, tapi dari komposisi yang saling melengkapi. Ia tidak kehilangan arah meski berada di tengah keragaman. Orang yang belum menyatu dengan dirinya cenderung kaku. Segala hal yang berbeda dianggap ancaman. Tapi ia tidak. Ia punya prinsip, namun tidak dogmatis. Ia teguh, namun tidak keras kepala. Ia bisa mendengar tanpa harus setuju.
dan bisa bersikap tanpa harus menyerang. Di sana ada kematangan, ada kelapangan jiwa, dan karena itu ia tidak membangun tembok, ia membangun jembatan. Ia tidak bicara untuk memaksakan, tapi untuk memahami. Dalam dunia yang semakin bising dengan opini, ia hadir sebagai ruang tenang yang tidak takut berbeda dan tidak perlu menang.